Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Sangkuni yang merasa tidak puas dengan hasil sayembara yang telah dimenangkan oleh seorang Brahmana, mulai menghasut para raja dan pangeran untuk menyerang Arjuna dan Putri Drupadi. Namun pertikaian itu berhasil diredakan oleh Basudewa Krishna. Raja Drupada yang masih memiliki keraguan terhadap pernikahan Drupadi dengan Arjuna diyakinkan oleh Sri Krishna bahwa putrinya nanti pasti akan duduk di atas tahta dan menemukan kebahagiaannya. Krishna berkata, "Masa depan itu bukan apa-apa yang mulia, itu hasil dari keputusan dan juga semua tindakan kita. Kalau kau bahagia dengan keputusan yang kau ambil hari ini, maka yakinlah kau pasti akan diberkati dengan masa depan yang sangat bahagia." Sementara itu di Hastinapura, Bhisma dan Widura sedang membicarakan keberhasilan seorang Brahmana muda yang memenangkan sayembara Drupadi. Mereka tahu bahwa sebenarnya Brahmana itu adalah Arjuna. Bhisma memerintahkan kepada Widura untuk segera menjemput para Pandawa dan ibunya, tetapi tidak seorang pun yang boleh tahu kalau sebenarnya kelima Pandawa itu masih hidup sebelum Sangkuni membuat konspirasi lain. Widura harus menjemput mereka untuk segera dibawa ke Hastinapura. Sementara itu Drupadi yang dalam perjalanannya untuk menemui Dewi Kunti dan meminta berkah, menyindir Arjuna belum memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Namun dengan akalnya yang cerdik, Drupadi sangat pandai membuat Arjuna tidak sadar mengatakan hal yang sebenarnya, sehingga pada akhirnya identitas Arjuna dan Bima pun bisa terungkap. Brahmana tua yang menyertai perjalanan mereka merasa kecewa mengetahui bahwa Arjuna dan Bima ternyata bukanlah kaum Brahmana. Dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu, namun sebelum pergi, Drupadi memberikan seluruh perhiasannya kepada Brahmana tua itu. Para Pandawa yang lain pun sudah menunggu kedatangan Bima dan Arjuna. Mereka merasa khawatir karena saudaranya itu belum juga sampai, namun tak lama kemudian Arjuna, Bima, serta Putri Drupadi tiba di tempat tersebut. Bima langsung menceritakan apa yang telah terjadi di tempat sayembara, sehingga membuat mereka terlambat tiba di perbatasan. Yudhistira lalu menyambut Putri Drupadi yang akan segera menjadi bagian dari keluarga mereka. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya untuk menemui Dewi Kunti yang sedang melakukan ritual di gubuknya untuk meminta restu. Sadewa yang merasakan firasat yang buruk akan segera terjadi, ia segera berlari dan berusaha menghentikan saudara-saudaranya beserta Drupadi untuk menemui ibu mereka. Namun Sadewa terjatuh dan tertinggal di belakang, sehingga mereka tidak mendengar panggilan dari Sadewa. Ketika mereka telah sampai di gubuknya, Arjuna pun lalu memberitahukan kepada ibunya bahwa ia telah datang dengan membawa sebuah pemberian yang besar. Dewi Kunti yang masih melakukan ritual, dengan spontan dan tanpa menoleh ke belakang lagi, telah menyuruh mereka untuk membagi rata apapun yang mereka dapatkan. Dewi Kunti berkata, "Sejak kecil ibu sudah mengajari kalian, baik itu sedekah maupun berupa sesuatu hukuman. Kalian punya hak yang sama, bukan untuk satu saudara saja. Dan ini adalah perintah, bahwa apapun yang telah didapatkan oleh Arjuna harus dibagi rata dengan saudaranya yang lain." Dewi Kunti tidak tahu bahwa apa yang diperoleh oleh Arjuna adalah Putri Drupadi sebagai calon istri. Mereka pun sangat terkejut mendengarkan perintah yang diberikan oleh ibunya, dan mau tidak mau harus segera dilaksanakan. Nah, bagaimanakah sikap para Pandawa dalam menjalankan perintah ibunya tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.